Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beberapa rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga dapat melangkahkan kaki kita semua iradahnya untuk hadir di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita pada bab yang ke-7 fi dzikri jawabil aqdar. Ini bab yang ke-7 dalam mengungkap bagaimana respon anggota fisik kita kepada malakul maut tatkala mendekati kula panjenengan sedaya. Wa fil khabari, di dalam sebuah hadis, idza aradallahu ta'ala, tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan qabdu ruhil abdi, untuk mencabut rohnya hamba, yaji'u malakul mauti min qablil fam, maka malaikat maut segera datang dari arah mulut, liyak biduruhahu, untuk mencabut rohnya hamba itu, minhu, dari arah mulut. Fayakhruju al-dzikru min fammihi, maka keluarlah apa itu al-dzikr, dinikah zikirnya mulut, min fammihi, yang keluar dari mulut itu. Fayaqulu, lantas zikir itu berkata, karena hamba itu ahli berzikir, maka begitu Allah menginginkan untuk mencabut ruhnya hamba itu, seketika itu langsung malaikat maut mendatangi ke arah mulut, liyak biduruhihi, untuk mencabut rohnya itu. Maka zikirnya seorang hamba yang selalu diungkapkan mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan di sela-sela itu, kalau kita semua selalu berzikir kepada Allah untuk membaca tasbih, untuk membaca kalimat thayyibah, untuk membaca tahmid, untuk membaca takbir, dan semua kalimat-kalimat thayyibah yang lain, maka zikir yang selalu kula panjenengan saya ungkapkan itu saat malaikat maut datang hendak mencabut nyawa kita, maka zikir yang selalu kula panjenengan saya ungkapkan itu keluar menghadapi langsung malaikat maut. Fayaqulu, dan berkatalah zikir itu sendiri kepada malaikat maut, napa perkataannya, la sabila laka min hadhihi jihah, orang dalan, tidak ada jalan bagimu wahai malaikat maut untuk mencabut ruh dari arah ini, dari arah putih, arah mulut yang selalu mengungkapkan zikir. Fataliman ajli lisanihi, yang begitu panjang lisannya itu untuk fi dzikri rabbi, untuk mengungkapkan iftira, untuk mengingat Tuhannya. Fayarji'u malakul mauti, saat itulah maka malaikat maut langsung kembali ilallah ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu, lantas berkatalah malaikat maut itu kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku,
abduka qala kada wa kada, hambamu telah berkata demikian demikian. Berkata nopo nggih menika orang-orang dalan bagimu malaikat maut untuk mencabut roh dari arah ini. Fayaqulullahu ta'ala, lantas berfirmanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, qabta min jihatin ukhra, akbit min jihatin ukhra, maka cabutlah ruh itu dari arah yang lain. Fayaji'u min qablil yad, lajeng malaikat maut itu menuju ke arah tangannya. Fatahruju sadaqah, lajeng dari arah tangan itu sendiri tiba-tiba keluarlah as-sadaqah, karena orang hamba itu ahli bersedekah. Fataqulu, lantas sedekah yang selalu dilakukan oleh hamba itu muncul seketika itu dan berkata, la sabila laka ilaihi fa innahu tasaddaqa bi katsiran, tidak ada jalan bagimu wahai malaikat maut untuk mencabut roh dari arah tangan. Fa innahu, karena sesungguhnya tangan yang digunakannya itu tasaddaqa bi katsiran, selalu bersedekah banyak. Wa masaha bi ra'sil yatim, selain itu tangan itu juga selalu digunakan untuk mengusap sirahnya anak yatim. Wa kataba bil qalam, dan tangan itu juga selalu digunakan untuk menulis hal-hal yang baik-baik, untuk taklim, untuk nulis apapun. Wa daraba bis sayf a'naqal kuffar, dan tangan itu juga digunakan untuk berhadapan dengan orang kafir saat mereka berperang ketika itu. Tsumma yaji'u ila rijal, kemudian setelah dari tangan, ternyata tangan juga muncul sedekah yang menolak malaikat maut untuk mencabut dari arah tangannya, karena tangan juga menolak. Tsumma yaji'u ila rijli, kemudian malaikat maut itu datang menghampiri hamba itu dari arah kaki. Fataqulu, kaki pun lantas juga mengatakan, la sabila laka min qabl, tidak ada jalan bagimu wahai malaikat maut dari arah kaki ini engkau mencabut roh. Fa innahu masyiyun bi ilal jamaah, karena kaki pun juga aku gunakan berjalan menuju jamaah. Wal a'yad, dan kaki pun juga aku gunakan untuk menuju salat Id. Wa majalisal ilmi, dan kaki pun juga aku gunakan untuk berangkat menuju majelis ilmu. Wa ta'lim, dan majelis taklim. Seperti yang pagi ini kita gunakan, atas bantuan siapa? Atas bantuan kaki kita. Kita langkahkan kaki ini menuju ke tempat-tempat yang sangat berfaedah, jamaah, menjalankan ibadah-ibadah di hari-hari besar, lalu mendatangkan majelis ilmu, majelis taklim. Tsumma yaji'u ilal idn, lantas dari tangan gak bisa, lewat kaki juga gak bisa, kemudian malaikat maut datang. Tsumma yaji'u ilal udhuni, lewat telinga. Fataqulu la sabila laka min jihati, telinga pun juga mengatakan demikian, tidak ada jalan bagimu malaikat maut untuk mencabut nyawaku dari arah ini, dari arah telinga. Fa innahu sami'a bil Qur'an wal adhan wal dzikr, karena telinga pun juga ia gunakan untuk mendengarkan Quran, mendengarkan adzan, dan termasuk mendengarkan zikir-zikir yang dikumandangkan oleh banyak orang-orang. Fayaji'u ilal ainain, lantas kemudian malaikat maut itu mencari jalan lain lewat dua matanya. Fataqulan, maka dua mata pun juga mengatakan, la sabila laka min qablina, tidak ada jalan bagimu malaikat maut untuk mencabut roh dari arah dua mata ini. Fa innahu nadarabna ilal masahib, karena mata pun juga kami fungsikan untuk membaca mushaf Al-Quran.
wa wujuhal ulama, untuk melihat wajah para ulama, wal walidain, untuk melihat wajahnya kedua orang tua, wasulaha, dan orang-orang yang baik-baik. Fayansarifu malakul maut ila Allah Ta'ala, lantas kembalilah malaikat maut kepada Allah Ta'ala. Fayaqulu ya Rabb, berkatalah malaikat maut itu kepada Allah, Tuhanku, inna abdaka yaqul kada wa kada, sesungguhnya hamba panjenengan mengatakan demikian demikian. Fayaqulu Allah Ta'ala ya malikal maut, lajeng Allah menjawab, wahai malaikat maut, alik ismi ala kaffika, gantungkan atau lekatkan namaku pada efek-efek tangan ini, efek-efek tangan. Wa adharuhu li ruhi abdi, dan tampakkan tulisan namaku itu kepada li ruhi abdi, kepada ruh hambaku, hatta yarahu, sehingga hambaku itu bisa menyaksikan. Fayakhruju, lantas malaikat maut itu keluar, fayaktubu, dan menulis ismallah, nama Allah, ala kafihi, di atas telapak tangannya. Fayarahu ruhul abdi, dan sehingga tulisan itu langsung disaksikan oleh roh hamba itu. Fatujibuhu, lantas roh itu segera merespon. Fayakhruju ruhul abdi, maka keluarlah roh hamba itu bibarakati ismihi, dengan berkah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatansarifu anhu miraratun najhi, maka hilanglah anhu, roh itu dari hamba itu, dengan betul-betul miraratun najhi, itu sakitnya najah itu hilang, karena atas apa? Atas berkahnya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hamba-hamba tertentu sajalah yang model mencabut nyawanya dilakukan seperti itu. Lewat lisannya, lisan menolak; lewat tangannya, tangan menolak; lewat kakinya, kaki menolak; lewat kedua matanya, kedua mata menolak. Proses ini dibenarkan oleh Allah karena memang hambanya itu ada alasan menolaknya, dan sehingga malaikat maut pun juga kembali kepada Allah dan lapor kepada Allah, ditegaskan kepada Allah, ruh itu tidak akan bisa keluar kecuali dengan menempelkan namaku ke dalam telapak tanganmu, dan engkau tunjukkan namaku yang sudah engkau tulis dalam telapak tanganmu itu kepada ruh hambaku. Barulah setelah itu ditunjukkan oleh malaikat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan ruh hambanya, segeralah ruh itu keluar dengan keadaan yang sangat cepat, sangat enak, dan rasa sakitnya nazar itu betul-betul tiada. Makanya panjenengan siap-siap mawon. Ya apa, misalkan sakit menolak malaikat maut melalui zikirnya. Bagaimana menolak malaikat maut melalui sedekahnya? Luar biasa kan? Nek mboten gadah sedekah, mboten saged nolak gitu. Menolak malaikat maut melalui apa? Yang pertama kalau zikir tasbihnya, takbirnya, tahmidnya, maka disunahkan setelah sholat berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Disunahkan juga kalau tahmid alhamdulillah sampai 33, takbir sampai 33, nek sempat ditambah istighfar. 33 nek boten diselip nih ngoten, kadang-kadang istighfar lali. Atau nek teng mriku kok kedawan krono jamaah, membawa jamaah, maka setelah panjenengan berdoa disempatkan istighfarnya 33, sehingga istighfar itu selalu masuk di situ. Kita kalau sehari semalam itu 5 kali, berarti 33 kali 5 kali minimal itu. Nek sakit kita istighfar kata, rezeki kata, segala apa kehendak yang diinginkan oleh hamba itu
betul-betul akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Krana napa? Krana istighfar kathah, nek zikire kathah, zikir iki kalimat thayyibah, kalimat sing sae-sae ini termasuk shalawat, termasuk tahlil. Tahlil niku napa? Halala yuhallilu tahlilan, iki menika mengungkapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nek kalimat itu disebut terus menerus, selain saged menjadi senjata untuk menolak malaikat maut, niku sinten sing maos kalimat la ilaha illallah fi akhir hayati pasti dakhala jannah. Zikir saged menolak malaikat maut. Sedekah sing nolak sinten nggih hasil sedekah panjenengan itu. Ketika malaikat datang, malaikat maut datang menolak. Niku dari sisi lewat mata, dari sisi napa niku lewat kaki. Kakine sregep dige jamaah, kakine sregep dige menghadiri majelis taklim. Ini diungkapkan di hadapan malaikat maut. Kaki ini pun juga kami gunakan untuk selalu kebaikan-kebaikan, maka tidak ada jalan bagimu malaikat maut untuk mencabut roh lewat kaki. Lewat pundi sedayane boten ansal. Akhiripun diizinkan oleh Allah, roh itu tetap keluar, tapi dengan menunjukkan namaku. Inilah sesungguhnya KTP-nya. Jadi ketika meninggal itu ternyata kalau sudah ditunjukkan oleh Allah, ismi namanya Allah, maka orang yang sedang dalam posisi sakaratul maut akan dinazak, akan dicabut nyawanya, jelas dia itu akan kembali kepada Allah. Sebab dia pasti teringat ini nama Allah. Ini berarti memastikan bahwa seorang hamba itu akan kembali kepada Allah. Karena apa? Karena ditunjukkan nama Allah ini. Ini hikmah yang terbesar. Karena kalau gangguan yang paling berat itu, gangguan paling berat itu menjelang nazar itu adalah gangguan-gangguan yang dihadirkan oleh para setan itu luar biasa. Iblis, jin itu mengganggu kula panjenengan sedaya supaya nopo? Supaya saged melepaskan agamanya. Itu gangguan yang paling berat. Afala yansarifu anhul adzabal fadhi? Apakah nama tadi selain juga saged melepaskan nyawa dengan cepat dan sehingga tidak terasa, apakah kalimat itu juga ya, bukankah bacaan itu, tulisan itu juga bisa menghilangkan al-adab al-fadhi, yaitu adab yang sangat sedih. Wa idza kutiba ala sudurihim, tatkala dituliskan di dalam sudurnya ismullah, nama Allah Ta'ala, liqaulihi ta'ala afaman syarahallahu sadrahu lil islam wa huwa ala nurin min rabbih. Ini dalam Qur'annya, afaman syarahallahu sadrahu lil islam wa huwa ala nurin min rabbih. Bukankah atau apakah tulisan nama Allah yang telah ditetapkan di dalam dada ini juga akan bisa menghilangkan azab yang sangat pedih? Jadi niku sesungguhnya menggambarkan bahwa dada kita atau kesadaran kita itu harus diliputi dengan kesadaran tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak kalah kula panjenengan pada posisi nazar, itu adanya kesadaran tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikat Allah Subhanahu, mesti selamat sudah. Pasti selamat. Nah, alat-alat media yang sakit menyebabkan panjenengan sadar bahwa panjenengan betul-betul akan pamitan dan menuju kepada Allah kembali, itu yang menyadarkan dan mengingatkan ya amal panjenengan sedaya tatkala masih sugeng, masih hidup. Amal zikirnya, amal sedekahnya, kakinya digunakan berjalan menuju ke masjid,
kakinya digunakan berjalan menuju majelis taklim, majelis ilmu, di kakinya digunakan menuju ke sholat hari-hari besar Islam, di sholat Idul Fitri, Idul Adha yang kita lakukan itu besok akan menjadi kekuatan tersendiri yang mengingatkan malaikat maut, sehingga malaikat maut kemudian sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, menghadirkan identitas nama Allah itu untuk ditunjukkan kepada hamba. Sehingga ketika identitas nama Allah ditunjukkan kepada hamba, pastilah hamba itu menjadi sadar bahwa dirinya harus kembali kepada Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kami itu adalah lillah, kagungannya Allah, miliknya Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami hanya kepada Allah lah kembali. Hanya kepada Allah kembali. Jangan sampai kembali kepada selain Allah. Ini yang paling penting ini. Namun niku hidup. Nek panjenengan pas nazar niku sadar sesadar-sadarnya. Kesadaran tentang hakikat Allah, esensi Allah, bahwa kalau panjenengan harus wangsul kembali di hadapan Allah, itulah sesungguhnya sebuah sarana yang sangat menyelamatkan pulau panjenengan sedaya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Ini surah Az-Zumar ini. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apakah sama orang-orang yang oleh Allah hatinya itu dibukakan dengan Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, sehingga karena dibukakan kesadarannya dengan Islam, lantas ia mendapatkan petunjuk cahaya dari Tuhannya. Apakah sama yang seperti itu dengan orang-orang yang hatinya dibiarkan oleh Allah dalam posisi hatinya keras? Fawailun lil qasiyati fi qulubihim, maka celakalah bagi orang-orang yang hatinya itu keras. Keras niku das pundi? Keras ini buatan purun berzikir di hadapan Allah. Fawailun lil qasiyati fi qulubihim min zikrillah, maka celakalah bagi orang-orang yang hatinya keras, tidak mau eling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Samakah orang yang hatinya dibukakan oleh Allah dengan Islam sehingga mendapatkan petunjuk dari Allah dibandingkan dengan orang yang hatinya keras? Ya, jawabannya jelas itu ada. Sing hatinya keras dibiarkan oleh Allah untuk tidak dibukakan kesadaran dan hidayah kepada Islam, sehingga hatinya itu kemudian atos, keras, boten purun mengingat Allah, dan boten purun mengenang kelebihan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, panjenengan dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, karena dibukakan hatinya oleh Allah dengan Islam, maka kemudian mendapatkan petunjuk. Jelas orang yang seperti ini hatinya betul-betul tunduk di hadapan Allah untuk selalu bersedia dan siap menyebut Allah, mengingat Allah, dan mengenang Allah. Kalau kula niku nafsirkan zikir niku mengenang niku, bukan hanya sekedar nyebut pasti dilakukan, bukan hanya sekedar mengingat pasti kesadaran itu dilakukan, tapi mengenang kemuliaannya, kemahabesarannya, kedermawanannya itu dikenang selamanya. Karena itu fa'amma bi nikmati rabbika fi hadis, maka adapun dengan nikmat-nikmatnya Allah fahadis, selalu ungkapkan itu, selalu bicarakan. Karena dalam rangka mengenang itu tidak pernah diungkapkan lali. Karena itu istilahnya peringatan hari besar itu mengenang. Zikroyat itu bahasa Arabnya al-zikra, mengingat. Itu artinya kan pada kalau zikir. Zikir itu mengenang. Jadi peringatan Nabi Muhammad itu dalam rangka mengenang sejarah kemuliaan baginda Rasulullah. Peristiwa Isra Mi'raj
Al-Dzikra li Isra Mi'raj, mengenang peristiwa besar Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga panjenengan saged membayangkan ya apa kira-kira yang dilakukan beliau. Jadi as-sadrah niku ati sing paling keluar. Sebab ati niku wonten 7 lapisan. Jadi Allah itu membuat hati manusia itu menjadi 7 di dalam ini. Wa fil jawfi as-sadr, ada sadr yang pertama. Wa fis sadri, di dalamnya sadr itu ada al-qalb, ada hati. Hati namanya itu sadr, itu hati. Hati yang lapisan kedua namanya al-qulub. Wa fil qalbi, di dalamnya hati ada al-fuad. Fuad itu jeruni malih, di dalamnya hati al-qalb niki enten al-fuad. Wa fil fuadi syaghafa, di jeruni fuad niku enten syaghaf. Wa fis saghafi lubban, di dalamnya saghaf niku enten lub niku mufrad, jamaknya itu albab, ulul albab. Lubbun niku berarti orang-orang yang memiliki kecerdasan. Wa fil lubbi, di dalamnya lub niku ada apa? As-sirr. Ada sir. Wa fis sirri ana, dan di dalamnya sir itu ada ana. Jadi ada 7 tingkatan hati. Ana niku sinten? Pangeran. Jadi pangeran itu masuk di dalam hati kita yang paling dalam. Persoalannya kesadaran kita ada nopo boten bahwa di sini itu sesungguhnya ada energi Allah. Ana itu Allah Subhanahu wa taala di dalam hati yang paling dalam. Karena itu sesungguhnya al-insanu sirri, menungso itu rahasia. Wa ana sirruhu, dan aku pun kata Allah adalah rahasianya manusia. Manusia yang paling tahu tentang manusia ya aku, kata Allah. Wa ana sirruhu, tapi saya pun sesungguhnya yang paling tahu tentang diriku adalah manusia. Jadi tidak ada pengetahuan tentang Tuhan yang lebih tinggi itu dibandingkan dengan manusia. Siapa yang paling mengetahui tentang Tuhan, tentang Allah, adalah manusia. Sehingga manusia itu makhluk yang paling mulia karena ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang paling alim, yang paling pinter, yang paling cerdas, dan paling memiliki kesadaran tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu betul-betul memandang manusia itu luar biasa. Jadi sampai kemudian membuat 7 tingkatan itu. Isinya tentang sirrun tadi sebelum anak tadi, yang mengenai tentang rahasia-rahasia Allah. Rahasia-rahasia Allah itu ditaruh di dalam hati kula panjenengan sedaya. Siapa yang paling mengetahui adalah manusia. Jadi kalau manusia itu sudah betul-betul alim tentang rahasia langit, rahasia Allah, itu sesungguhnya hatinya sudah berada pada level ke-6. Kalau manusia itu sudah berada pada posisi menyadari sesadar-sadarnya, mengetahui tentang hakikatnya, hakikat kemuliaannya, hakikat kedermawanannya, hakikat keagungannya, hakikat kearifannya, hakikat keadilannya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib luar biasa. Itu betul-betul ana itu sudah berinteraksi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kurban dengan sedaya betul-betul, karena itu Allah akrabu min hablil warid, luwih cedhek katimbang urat nadi, karena ada di situ. Jadi kalau manusia itu khalifatun fil ardi, wakilnya Allah ini leres, karena memang di situ ada energi Allah yang dihadirkan di dalam kehidupan manusia.
Maka lalu ada pertanyaan lagi, afala yansarifu anhumul adzaba wa ahwal qiyamah, dan apakah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala itu juga bisa menghilangkan azab, siksaan dan keadaan yang membingungkan pada saat hari kiamat? Itu tentu saja kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Allah, tulisan namaku dan tunjukkan kepada mereka. Itu agar mereka betul-betul sadar bahwa saat akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dia akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup itu nopo sih? Hidup itu adalah perpisahan. Maka jadilah manusia yang paling berarti dalam setiap pertemuan. Sebab ada perpisahan, pasti ada pertemuan. Kalau diartikan hidup itu perpisahan, perpisahan itu berarti mati. Ono urip mesti ono mati. Kalau hidup itu perpisahan, maka harapannya jadilah manusia, jadilah panjenengan sedaya sebagai manusia yang paling berarti di dalam setiap pertemuan itu. Pertemuan itu dalam kurung berarti hidup. Hidup adalah perpisahan, dalam kurung kematian. Karena hidup adalah mati, maka jadilah manusia yang paling berarti di dalam setiap pertemuan, di dalam setiap kehidupan. Jadilah manusia yang paling berarti di dalam setiap pertemuan. Jadi karena bijing wonten perpisahannya, jangan sampai dalam setiap momentum pertemuan itu menyisakan hal-hal yang tidak baik. Nanti ketun. Ini maksudnya. Jadi jadilah manusia yang sangat berarti di dalam setiap pertemuan ini. Jadi bertemu dengan siapapun, hadirkan sebuah kenangan yang terbaik, sehingga kenangan yang terbaik itu akan menjadi kenangan selamanya. Sebab besok kita akan berpisah. Ada pertemuan, masih ada perpisahan. Kalau hidup itu adalah perpisahan, maka jadilah manusia yang berarti di dalam setiap pertemuan. Hidup itu juga merupakan perantauan. Merantau, hidup itu merantau seperti musafir. Nah, pohon yang sangat rindang di tengah-tengah panasnya terik matahari. Seorang musafir mampir di bawahnya itu begitu nikmatnya. Tapi karena dia musafir, sekalipun nikmat di bawah pohon yang cukup rindang itu, dia akan harus berangkat lagi. Kenikmatan sejenak yang dilakukan dan dirasakan oleh musafir di bawah pohon yang rindang adalah sebuah kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Dia yang mampir hidup, lalu kemudian perjalanan lagi menuju berikut. Karena itu hidup juga merantau terus. Merantau. Kalau ada perantauan, pasti ada tempat kembalinya. Balik itu nanti di pangkuan kemaharibaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hidup adalah perantauan. Kenapa perantauan? Karena semua kita nanti umat manusia akan kembali ke maharibaan. Jadi hidup adalah abadi. Kenapa abadi? Sebab setelah kehidupan di dunia ini ada sebuah kehidupan panjang yang menanti kita, ialah kehidupan akhirat. Sehingga hidup itu sesungguhnya abadi. Persoalan kemudian kita lepas di dunia ini hanya sekedar suasana saja yang berbeda, alam saja yang berbeda. Alam dunia masuk alam barzakh dan alam akhirat. Tetapi hakikatnya hidup itu adalah abadi. Kenapa hidup itu disebut abadi? Karena setelah kehidupan di dunia yang kita lakukan dan rasakan ini, kita akan memasuki fase kehidupan berikutnya, ialah kehidupan al-akhirah. Kehidupan barzakh itu masuk dari bagian ke sana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah
Allah, kalau kita ditakdirkan oleh Allah bertemu, maka yakinlah panjenengan itu pasti ada takdir untuk berpisah. Kalau ditakdirkan oleh Allah saat ini masih bertemu hidup di dunia, maka yakinlah panjenengan nanti juga akan berpisah dari kehidupan dunia. Dan pertemuan dan perpisahan itu sesungguhnya dihiasi oleh cinta. Maka bertemu di dunia berarti hidup, berpisah itu berarti kematian. Antara kehidupan dan kematian itu, jarak itu sesungguhnya dihiasi oleh cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya apa? Nek panjenengan saya bisa merasakan dan bisa mempraktekkan jarak antara kehidupan dan kematian itu adalah dihiasi dengan cinta. Dihiasi dengan cinta. Karena itu kehidupan ini bisa menjadi indah dan damai. Tanpa cinta kepada Allah, kehidupan ini tidak akan pernah indah dan damai. Maka pernahkah kita lalu merasakan keindahan dan kedamaian? Pernahkah kita merayakan dan mensyukurinya, keindahan dan kedamaian? Jadi jarak antara hidup dan mati adalah cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah yang luar biasa itu menimbulkan keindahan dan kedamaian. Karena keindahan dan kedamaian itu, maka pertanyaannya, pernahkah panjenengan merayakan dan mensyukurinya atas keindahan dan kedamaian yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau panjenengan sudah selalu merayakannya dan selalu mensyukurinya, sadar sesadar-sadarnya bahwa keindahan dan kedamaian sebuah buah dari sebuah cinta itu sesungguhnya adalah sebuah sikap dan ekspresi yang harus kita kembalikan kepada Allah, karena Allah telah memberikan cinta itu. Karena itu kan ada hadisnya, ya Allah, aku mohon atas cintamu dan aku juga bermohon kepadamu ya Allah atas cintanya orang yang mencintaimu. Gitu. Ini hadis-hadis tentang mahabbatullah. Ya Allah, aku bermohon atas cinta. Nah, Allah sudah cinta itu ditumpahkan kepada kita, sudah luar biasa itu. Dan aku juga memohon atas cintanya orang yang mencintaimu. Dan aku pun juga memohon agar Engkau menurunkan cinta, agar kiranya cinta itu bisa membuat aku beramal terus-menerus yang bisa mendekatkan diriku kepada cinta. Ada hadis khusus tentang cinta itu, dan itu berarti Rasulullah luar biasa sastrawan betul. Rasulullah menggambarkan relasi kita itu cinta. Sesungguhnya hanya ada cinta itu. Panjenengan memunculkan mahabbah cinta itu di antara durasi hidup dan mati. Bahwa hidup adalah pertemuan, yakinlah bahwa di balik pertemuan itu pasti ada perpisahan. Hidup adalah pertemuan, yakinlah bahwa di balik pertemuan itu ada perpisahan. Kalau ditanyakan hidup adalah perpisahan, maka yakinlah bahwa di balik perpisahan itu panjenengan merasakan kehidupan. Oh pasti, karena panjenengan sudah mengalami. Tapi jarak antara kehidupan dan kematian itu ada sebuah cinta, dan karena cinta itulah yang menghiasi kehidupan kita, bisa memunculkan apa yang disebut dengan keindahan dan kedamaian. Keindahan dan kedamaian yang kita rasakan itu ditanya lagi oleh Allah, sudahkah engkau merayakannya? Dan sudahkah engkau mensyukurinya atas keindahan dan kedamaian yang engkau rasakan getarannya di dalam hidup ini? Ketahuilah bahwa keindahan dan kedamaian itu hakikatnya adalah cintamu yang mengembara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita bangun agar hidup ini betul-betul bermakna, merasakan getaran hidup
yang selalu berkaitan dengan akhirat kelak nanti. Wa fil khabari, di dalam sebuah hadis ini, wa fil khabari khamsatu asya. Di dalam hadis ini ada 5 perkara. Khamsatu asya. Samun qatilun, ada 5 perkara. Samun qatilun wa khamsatun ukhra tiryaquha. 5 perkara itu adalah di satu sisi adalah racun yang mematikan di dalam hidup itu. Wa khamsatun ukhra, tetapi 5 perkara yang lain itu adalah tiryaquha. Apa itu solusinya? Solusinya ada 5, ada samun qatilun, ada racun yang mematikan, tapi 5 perkara yang lain adalah sebagai solusinya. Fadunya, maka dunia itu disebut samun qatilun, sebagai racun dunia. Wazuhdu tiryaquha, sementara zuhud adalah solusinya. Kalau istilahnya penyakit, obat ini kenapa istilahnya? Ini ada penyakitnya, penawarnya. Jadi terjemah sing pas niku bukan solusi tapi penawarnya. Ada 5 perkara yang mengandung racun yang mematikan, tetapi 5 perkara yang lain itu adalah tiryaquha, penawarnya. Fadunya samun qatilun, dunia itu ingatlah sesungguhnya adalah racun yang mematikan. Memang di situ dihiasi oleh Allah di dalam kehidupan dunia itu ujian-ujian yang luar biasa. Wazuhdu, tetapi ingatlah bahwa zuhud itu adalah tiryaquha, penawarnya. Penawarnya dari kehidupan dunia itu harus ada penawarnya. Penawarnya apa nih? Zuhud. Zuhud itu sejatosipun insirabur ruhbah al-syai' ila syai' khairun minhu. Berhijrahnya manusia dari sesuatu menuju sesuatu yang lebih baik. Itu berarti hati-hati. Kudu hati-hati berarti. Jadi dunia itu selalu menyediakan pintu-pintu kesejahteraan. Dunia itu selalu menyediakan pintu kedamaian, pintu ketentraman, pintu kedamaian, termasuk pintu kebahagiaan. Tapi begitu pintu kesejahteraan, kesuksesan, keamanan, kedamaian, keharmonisan, kebahagiaan telah digenggam oleh tangan manusia, kadang-kadang menungso niku lali konti asale kebahagiaan. Itu sing paling berbahaya. Asalnya dari mana dan siapa yang menyediakan? Kalau sing lali sing lumrah, sing paling berbahaya itu sombong manusia. Sombong bahwa kesuksesan, kesejahteraan, kebahagiaan yang aku capai ini adalah semata-mata kerja keras. Sombong sekali. Itu sombong sekali. Padahal sombong itu musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesombongan itu sebuah kesombongan itu adalah ar-ridha, pakaian wal azimah, dan sementara keagungan itu adalah selendang izari sarung. Kata Allah, barang siapa yang merampas kesombongan ini pada dirinya, maka aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Agar manusia tidak menjadi Tuhan. Sebab kalau manusia dibiarkan oleh Allah boleh sombong, nanti akan menjadi Tuhan-Tuhan kecil. Begitu banyaknya Tuhan yang hidup di dunia. Jadi buktinya sih terusnya Firaun. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, sayalah sebagai Tuhanmu yang paling tinggi. Ini manusia. Inilah potensi-potensi manusia yang menjadi sombong, dan karena itu sombong itu menjadi
musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, karena sombong itu telah memposisikan dirinya menjadi pesaing Tuhan. Ini bahayanya. Karena itu kalau bisa ya sebisa mungkin udah unsur-unsur kesombongan itu sudah habiskan dan dihilangkan sedemikian rupa dari kita. Orang usah ono gengsi dari sini. Orang usah mempertanyakan aku ini sombong, gak usah. Gua terus tanya aku ini sombong. Ya saya ini makhluk Allah. Sebagai apa? Sering tanya aku ini sombong, statusku itu apa? Peranku kayak apa? Gak usah mengingat itu, karena dengan mempertanyakan itu akan menempatkan posisi kita sebagai orang yang sombong. Dari banyak baca istighfar agar berubah dengan saya lembut hatinya. Rongeng ini, ngaos itu kan nyelipkan istighfar. Maka berubah dengan saya. Mari kita akhiri dengan membaca istighfar sekali agar kajian kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi sedaya amal kula panjenengan sedaya dan mengampuni segala kekurangan dan dosa-dosa kula panjenengan sedaya. Inna shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.